Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Pertama dengan NIM 0701521052 dari kelas HE21A. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Mantap Telkom Indonesia, yaitu Dr. Masriati Nur Hidayati SMH. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi ujian akhir semester saya tentang peranan perbankan syariah di Indonesia. Sebelum masuk ke peranan perbankan syariah di Indonesia, saya akan menjelaskan tentang perbankan. Apa itu perbankan? Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kebanggaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya atau banking. Perbankan adalah industri yang menangani uang tunai, kredit, dan transaksi keuangan lainnya. Perbankan didefinisikan sebagai kegiatan bisnis dalam menerima dan menjaga uang yang dimiliki oleh individu dan entitas lain, dan kemudian meminjamkan uang ini untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti menghasilkan untung atau sekedar menutupi biaya operasional. Tujuan jasa perbankan. Pertama, perbankan bisa bertujuan sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran perbankan yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyedia alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu. Yang kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat tanpa adanya arus dana ini. Uang harus berdiam di saku seseorang. Orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman. Setelah kita membahas tentang perbankan, baru kita bisa masuk ke dalam materi perbankan syariah. Perbankan syariah. Perbankan syariah atau bisa kita sebut sebagai perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan suku bunga yang bersifat riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya. Misalnya, dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak islami, dan lain-lain. Sejarah perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia dimulai ketika Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS didirikan di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Harokat di Nama Masjid Darussalam yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui serangkaian lokakarya, bunga bank, dan perbankan di Cisarua, Bogor pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Dari hasil itu, kemudian berkembang menjadi PT Bank Muamalat Indonesia atau BNI pada tahun 1991 dan mulai beroperasi tahun 1992. Pertumbuhan perbankan syariah masih lambat pada masa itu, dan pada periode tahun 1992 sampai 1998 hanya ada satu unit bank syariah. Lalu pada tahun 1998 disahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang unit usaha syariah yang memungkinkan bank konvensional membuka unit usaha syariah atau disingkat UUS. Kemudian di tahun 2008 disahkan kembali Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menandai era bangkitnya perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 2005 tercatat jumlah bank umum syariah hanya 304 buah unit usaha, syariah 19 buah, BPRS 92 buah, dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 643 buah bank umum
syariah, 25 buah unit usaha syariah, dan 133 buah BPRS. Regulasi bagi bank syariah. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1992 tentang perbankan syariah menetapkan bahwa perbankan syariah di Indonesia menganut dual banking system. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai penyempurnaan undang-undang sebelumnya dituangkan dalam surat keputusan Direktur Bank Indonesia dan dikuatkan dalam bentuk peraturan Bank Indonesia. Pada pasal 1 butir 13 disebutkan berlakunya hukum Islam sebagai dasar transaksi perbankan syariah. Teknis operasional produk dan transaksi syariah yang digunakan pada bank syariah diatur oleh Fatwa DSN MUI. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyebutkan dimungkinkannya kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah. Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Prinsip perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai. Prinsip hukum Islam melarang unsur di bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan tersebut. Yang pertama adalah perniagaan atas barang-barang yang haram. Yang kedua atau bunga, karena itu dapat mengakibatkan riba. Yang ketiga, perjudian dan spekulasi yang disengaja, serta ketidakjelasan dan manipulatif. Kemudian, perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional, antara lain, bank syariah yang pertama itu melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam. Yang kedua, memakai prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa. Yang ketiga, berorientasi keuntungan dan falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam. Yang keempat, hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan. Yang kelima, penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa dengan pengawas syariah. Untuk bank konvensional, yang pertama itu melakukan investasi baik yang halal atau haram menurut hukum Islam. Yang kedua, memakai perangkat suku bunga. Yang ketiga, berorientasi keuntungan. Yang keempat, hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur. Yang kelima, penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis. Prinsip perbankan syariah bertujuan membawa kemaslahatan bagi nasabah karena menjadikan keadilan yang sesuai dengan syarat dalam sistem ekonominya. Dan strategi pengembangan pasar perbankan syariah. Sebagai langkah konkret, upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah dan strategi pengembangan pasar perbankan syariah sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yang meliputi aspek-aspek strategis, yaitu penempatan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank. Selanjutnya, berbagai program konkret telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategi pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase 1. Pada fase 1, tahun 2008, membangun pemahaman perbankan syariah sebagai beyond banking, dengan pencapaian target aset sebesar 50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%. Fase 2 di tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN dengan pencapaian target aset sebesar 87 triliun rupiah dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Di fase ketiga tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN dengan pencapaian target aset sebesar 124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.
Yang kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Yang ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah. Yang keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan atau saling menguntungkan, dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami. Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah. Dan yang terakhir, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung maupun tidak langsung. Demikian presentasi dari saya tentang perbankan syariah di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.